Itu kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat terjadi di 14 kabupaten. Disertai asap tebal terus bermunculan di lahan gambut. Akibatnya korban pingsan dan meninggal dunia akibat terbakar. Kebakaran hutan dan lahan, kabut asap menyelimuti sebagian wilayah. Kabupaten yang dilanda karhutlah diantaranya adalah Ketapang, Kuburaya, Bengkayang, Sintang, Sambas, Kayong Utara, dan Kabupaten Mempawah. Kebakaran hutan didefinisikan sebagai suatu kejadian di mana api melahap bahan bakar bervegetasi yang terjadi di dalam hutan yang menjalar secara bebas dan tidak terkendali, sedangkan kebakaran lahan terjadi di kawasan non-hutan. Penyebab kebakaran hutan: A. Aktivitas vulkanis seperti terkena aliran lahar atau awan panas dari letusan gunung berapi. B. Tindakan yang disengaja seperti untuk membersihkan lahan pertanian atau membuka lahan pertanian baru. C. Kebakaran di bawah tanah, ground fire pada daerah tanah gambut yang dapat menyulut kebakaran di atas tanah pada saat musim kemarau. D. Cuaca yang begitu kering hingga dapat menimbulkan titik-titik api yang dapat menjadi kebakaran hutan. E. Sambaran petir pada hutan yang kering karena musim kemarau yang panjang. F. Kegiatan manusia seperti membuang puntung rokok secara sembarangan dan lupa mematikan di perkemahan. Dampak dari kebakaran hutan: A. Terganggunya aktivitas masyarakat oleh kebakaran hutan, terutama bagi mereka yang banyak melakukan aktivitas di luar ruangan. B. Hilangnya sejumlah mata pencaharian masyarakat di sekitar hutan. C. Penurunan produktivitas akibat terganggunya aktivitas dan hilangnya mata pencaharian. D. Meningkatnya hama dan membuat sebagian binatang kehilangan habitatnya. E. Menurunnya devisa negara, baik melalui kayu dan produk non-kayu hingga sektor pariwisata. F. Terkurasnya anggaran negara untuk melakukan penanganan, menghentikan kebakaran hutan dan untuk merehabilitasi hutan yang terbakar. Penanggulangan di bidang kesehatan. Sanitasi darat. Kegiatannya adalah penyediaan serta pengawasan air bersih dan jamban, kualitas tempat pengungsian, serta pengaturan limbah sesuai standar. Kekurangan jumlah maupun kualitas sanitasi ini akan meningkatkan resiko penularan penyakit. Pengendalian faktor. Bila tempat pengungsian dikategorikan tidak ramah, maka kemungkinan terdapat nyamuk dan faktor lain di sekitar pengungsi. Ini termasuk adanya timbunan sampah dan genangan air yang memungkinkan terjadinya perindukan vektor, maka kegiatan pengendalian vektor terbatas sangat diperlukan, baik dalam bentuk spraying atau fogging, larva seeding, maupun manipulasi lingkungan. Pengendalian penyakit. Bila laporan pos-pos kesehatan diketahui terdapat peningkatan kasus penyakit, terutama yang berpotensi KLB, maka dilakukan pengendalian melalui intensifikasi penatalaksanaan kasus serta penanggulangan faktor risikonya. Penyakit yang memerlukan perhatian adalah diare dan ISPA. Ibu hamil, bayi, dan balita. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh informasi epidemiologi penyakit potensi KLB dan faktor risiko. Kegiatan siaga bencana kebakaran hutan. Pengobatan dan pemulihan kesehatan fisik. Pemberian bantuan. Pemulihan kesehatan mental.